Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Fatma Lestari, kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Tanggul. Tempat tanggal lahir saya Jember 18 Oktober 2002. Alamat tempat tinggal saya di Desa Bangsalsari, Kabupaten Jember. Hobi saya memasak, cita-cita saya ingin menjadi polwan. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu iman kepada hari akhir. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, hari akhir disebut juga hari penghabisan. Dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, hari akhir adalah hari pembalasan. Adapun secara istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, dan berakhirnya kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Kita sebagai umat Islam wajib mempercayai dan mengimani bahwa suatu saat hari kiamat atau hari akhir pasti akan datang. Maka selama kita hidup, mari kita perbanyak amal ibadah dan berbuat kebaikan kepada sesama dan kepada Allah tentunya, dengan menaati peraturannya. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. 2. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi setiap makhluk hidup yang bersifat individu, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah yang akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Sebelum terjadi hari kiamat, seseorang yang telah meninggal dunia akan merasakan awal kehidupan yang disebut alam barzah. Alam barzah adalah alam yang menjadi batas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pada masa itu, roh manusia akan menyadari tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka beserta siksaannya. Peristiwa-peristiwa yang harus kita imani yang akan terjadi sesudah kita mati. 1. Fitnah kubur. 2. Nikmat dan siksa kubur. Fitnah kubur diperuntukkan atau dilontarkan banyak pertanyaan seperti siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kiblatmu, mana kiblatmu, siapa nabinya, apa keimanannya. Sedangkan siksa dan nikmat kubur hanya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan kebaikan dan mengerjakan amal ibadah selama dia di dunia. Sedangkan siksa kubur diperuntukkan bagi mereka yang syirik, musyrik, munafik, kafir, atau menyekutukan Allah, dan mereka yang jahat. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur, fitnah kubur. Amin. Nah, adapun 2. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar ini adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi ini secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, seperti pada surat At-Takwir ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Surat At-Takwir ayat 1-3. Dalam ayat ini dijelaskan peristiwa awal hancurnya hari akhir atau hari kiamat yang dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Peristiwa ini pendapat ini yang ditulis dalam kajian surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Sedangkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia seperti anak-anak yang berterbangan, seperti gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nauzubillahi min zalik. Menurut peristiwa tersebut, hari kiamat adalah peristiwa yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan dan dihancurkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun berterbangan, laksana kabut. Sementara manusia kebingungan, kacau balau, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang kekal. Adapun hari kiamat menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua. Satu menurut ilmu geologi dan kedua menurut ilmu teori fisika. Adapun bukti indrawi terjadinya hari akhir, seperti pendapat Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, dibagi ada dua peristiwa. Satu, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya, kemudian ditaruh di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah, niscaya mereka akan datang segera kepadamu." Surat Al-Baqarah ayat 260. Periode hari akhir. Ada dua periode, Yaumul Ba'ats dan Yaumul Has. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Sedangkan Yaumul Has adalah setelah manusia dibangkitkan, maka mereka akan dikumpulkan dan digiring ke padang mahsyar. Yang ketiga, mereka tiap-tiap dari mereka mempunyai buku catatan. Apabila baik amal ibadahnya, mereka akan cepat sampai kepada padang mahsyar dengan lancar, dan apabila mereka jahat selama hidupnya di dunia, mereka akan kesusahan dan sangat jauh akan sampai kepada padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Jaza. Dan yang keenam, Yaumul Jaza. Dan yang ketujuh, pembalasan baik dengan surga. Dan yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa berbuat baik dan tidak bosan berbuat baik kepada sesama dan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Putri Dewi Fatma Lestari izin undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton, dan terima kasih untuk guru PAI saya, pendidikan agama Islam saya, Bu Eka. Terima kasih, semoga saya mendapatkan nilai baik. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.